Nah, yuk. Siap jam. Enggak, ini mau diginiin enggak? Ini mau dibuka slide-nya gitu loh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, perkenalkan, nama saya Muhammad Gaus Janan Alfa. Nama saya Azam Sarukuci. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsekuensi inovasi. Apa itu konsekuensi inovasi? Konsekuensi inovasi adalah suatu dampak yang mengikuti proses adopsi suatu inovasi. Dalam memperkirakan konsekuensi atau akibat dari inovasi adalah pekerjaan sulit. Ide-ide baru di masyarakat seringkali diterima berdasarkan kepercayaan atau keyakinan, bukannya berdasarkan alasan-alasan yang rasional atas dasar pertimbangan tentang konsekuensinya. Akibatnya akibatnya telah dapat diduga bahwa walaupun banyak inovasi dalam berbagai bidang telah diupayakan, tetapi hanya sedikit terjadi perubahan. Banyak ide-ide baru yang dipromosikan dan diadopsi, tetapi pembaharuan atau perbaikan di berbagai bidang tetap belum nampak hasilnya. Banyak inovasi di masyarakat memiliki tingkat keuntungan relatif yang rendah. Meskipun inovasi demikian diadopsi oleh banyak orang, namun kemudian ditinggalkan. Klasifikasi konsekuensi. Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau sosial sebagai akibat dari menolak suatu inovasi. Mengantisipasi berbagai konsekuensi inovasi, suatu perubahan sosial terjadi melalui proses mulai dari penemuan, penyebaran, dan akibat atau konsekuensi. Ide-ide baru di masyarakat seringkali diterima berdasarkan kepercayaan atau keyakinan dan bukannya berdasarkan atas alasan-alasan yang rasional atas dasar pertimbangan tentang konsekuensinya. Banyak ide-ide baru yang dipromosikan dan diadopsi, tetapi pembaharuan atau perbaikan di berbagai bidang tetap belum nampak hasilnya atau justru merugikan. Konsekuensi dalam kesetaraan dalam konsekuensi inovasi akan dijelaskan oleh Azam. Ya, kesetaraan dalam konsekuensi inovasi. Umumnya salah satu cara yang dilakukan oleh agen perubahan dalam membentuk konsekuensi inovasi adalah dengan saling bekerja sama. Jika agen perubahan menghubungi orang yang lebih miskin dan berpendidikan rendah di masyarakat daripada orang kaya, tentunya suatu inovasi akan lebih berarti bermakna. Namun terkadang biasanya agen perubahan lebih banyak menghubungi orang berpendidikan memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut cenderung untuk memperluas kesenjangan sosial ekonomi melalui inovasi-inovasi yang mereka perkenalkan. Difusi dan inovasi secara umum menyebabkan dalamnya tingkat kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Meningkatnya ketidaksetaraan dan konsekuensi inovasi disebabkan karena inovasi dan pengadopsi awal memiliki sikap yang menguntungkan terhadap ide-ide baru dan mereka lebih cenderung mencari inovasi-inovasi yang aktif. Mereka juga memiliki sumber daya yang tersedia untuk menerapkan inovasi biaya yang lebih tinggi, sedangkan pengadopsi yang lain tidak. Dengan mengadopsi inovasi relatif lebih awal daripada orang lain dalam sistem sosial, inovasi dan pengadopsi awal memperoleh keuntungan sehingga memperluas kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok sebelum mengadopsi. Jadi pengadopsi awal menjadi semakin kaya bila dibandingkan dengan adaptor dengan yang lainnya. Konsekuensi inovasi dalam bidang pendidikan. Penerapan inovasi dan teknologi pendidikan di Indonesia sudah cukup berkembang dalam bentuk sistem pendidikan. Inovasi dan teknologi pada tataran ini menjangkau area kebijaksanaan penyelenggara proses pendidikan. Salah satu contoh konsekuensi inovasi dalam pendidikan adalah pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam bidang pendidikan ketika segelintir sekolah sudah masuk arena persaingan global dengan pemanfaatan inovasi teknologi. Sebagian besar sekolah di Indonesia justru masih amat jauh lebih akses teknologi informasi. Prasarana komputer dari kebanyakan sekolah masih amat minim, bahkan tidak ada. Guru-guru pun masih belum mempunyai kesempatan dan memberikan untuk menggunakan teknologi komputer dan internet. Tentu saja kesenjangan dalam aksesibilitas antara siswa-siswa dari sekolah mampu
dengan siswa-siswa lain miskin akan mengarah kepada persaingan yang tidak seimbang antara anak-anak bangsa. Sekali lagi, tarik ulur antara keunggulan dan pementaran merupakan isu serius dalam penyesuaian kebijakan pendidikan dan perencanaan anggaran pendidikan. Proses pembelajaran di dunia maya yang kadang juga dimanfaatkan di segelintir sekolah tidak mengenal batasan formal dan non formal. Beberapa situs menyajikan program amat bermutu bagi pengembangan berbagai kompetensi anak. Sebaliknya, ketika anak sudah bisa mengakses dunia maya, segala yang ada di situ akan bisa diakses anak, termasuk situs-situs yang tidak sesuai dan bisa merusak anak. Padahal tidak banyak guru dan orang tua yang menguasai teknologi informasi cukup baik atau tidak cukup waktu untuk bisa mendampingi anak dan memberi pengarahan dalam penjajahan ke dunia maya. Akibatnya anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi informasi. Ada beberapa hal mereka mengapa inovasi sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah lain. Sebagai berikut, satu contoh, sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan penciptaan dan bahkan pelaksanaan informasi tersebut, sehingga ide-ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain yang tidak perlu dilaksanakan. Kedua, guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang, karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Oke, saya akan melanjutkan. Yang ketiga, guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang, karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Kesimpulan, konsekuensi inovasi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem sosial sebagai hasil pengadopsian atau penolakan terhadap suatu inovasi. Konsekuensi dari pengadopsian sebuah inovasi yaitu berupa invensi atau pembaharuan dan difusi sebuah perubahan yang menjadi tujuan yang ingin dicapai ketika berinovasi. Sekian dari kelompok 11. Bila ada kekurangan dan kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Yang bilang nggak ke step aja, ngomong panjang lebar kagak ke step house aja. Tadi siapa yang mulai? Anak. Ini udah masuk apa auto proses? Nah, Masuk nggak? masuk.